Sepit ini diperlukan untuk masyarakat Arsugian secara gratis. Ini sebenarnya mobil inovasi ya. Polsek Arsugian itu full melayani masyarakat. Pegangan. Ya. Push. Nah, dobelnya kita mainkan. Nah, gitu. Nah, mantap. Ini bukan jalan ini hutan ini. Di Airsugian itu sama saja, walaupun bukan putra Airsugian, apabila baik di Airsugian. Langkah yang sangat baik. Monggo sama-sama kita majukan Airsugian. Jalan lewat tempat dapat. Gebrakan luar biasa jajaran Polsek Arsugian Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Setelah wajah baru diciptakan Ibtu M. Indra Gunawan SH MSI dengan mengedepankan polisi bermoral, sahabat masyarakat, serta membangun tempat ibadah untuk ketakwaan. Kini dengan wajah baru Polsek Arsugian di tangan Ibda Rio Trisno SH MH sebagai Kapolsek yang baru, serta Kanit Reskrim Aibda M. Husni Tamrin AMDPS juga mendapat sambutan positif dari warga, terutama tokoh masyarakat, tokoh agama, kepemudaan, dan tokoh pendidik. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin di tangan Kanit Reskrim Aibda M. Husni Tamrin, yaitu speedboat yang teronggok menjadi barang rongsok, kini diciptakan menjadi baru dan bermanfaat untuk warga, bisa digunakan untuk kegiatan kemanusiaan, terutama warga yang darurat menuju ke puskesmas melewati sungai. Speedboat yang lama ini tidak layak pakai, akan tetapi mesinnya bisa diservis, dibudayakan lagi. Jadi kemarin kita ke pengrajin kayu, tapi yang ini masih dimanfaatkan. Ada ininya, apa namanya, kelebihannya juga, mesinnya kita pakai, memanfaatkan barang yang ada dulu. Kemarin ada orang hamil tersebut sudah menyewa speedboat, orang speedboat kita lokal untuk membawa istrinya berobat melahirkan. Pas begitu, kendalanya kenapa? Jarak tempuhnya. Jadi dia datang seperti orang Kertamukti ini. Datang, dia pesen speedboatnya di jalur 29. Nah, jadi dari 29 ke sini sudah makan waktu lebih kurang 1 sampai 2 jam. Belum dari Palembang, dari sini mau ke Palembang makan waktu 2 jam. Jadi ibu hamil tersebut sudah melahirkan di tempat gitu. Itu kendalanya yang pertama. Terus juga untuk urgent, untuk rujukan rumah sakit ini. Kemarin kan selama saya berdinas 3 bulan di sini, mendapatkan informasi bahwa di bulan November 2021 memang puskesmas punya speed, akan tetapi ada kendala, yaitu kehilangan 1 mesin. Oh, iya. Jadi sehingga tidak bisa berfungsi. ya itu yang pertama ya, karena saya lihat dari agenda kriminal. Jadi begitu saya masuk dinas di sini tanggal 9 Februari 2022, saya tanya, ini ada kejadian lagi Pak Kanit, kenapa? 1 mesin speedboat puskesmas hilang lagi. Jadi orang masyarakat untuk menggunakan fasilitas puskesmas terkendala karena mesinnya hilang di jalur 25. Betul ya. Jadi di situ saya lihat agenda, loh ini perlu perhatian khusus untuk tindak kriminal yang di perairan. Jadi ini istilahnya berfungsi ganda ya, bisa untuk patroli, bisa untuk masyarakat. Ya, jadi bahasanya untuk kriminal di perairan tinggi. Karena tadi mesin speedboat tadi kan yang punya puskesmas kan hilang. Betul, itu kebutuhan untuk rakyat banyak, kan? Urgent. Padahal ini alat yang sangat urgent. Jadi sangat urgent untuk dibutuhkan masyarakat, yang tahu, makanya kita buat di sini patroli ambulan. Patroli ambulan. Oh, sekaligus patroli, sekaligus ambulan juga. Tak hanya itu, Arsugian yang serba darurat, terutama infrastruktur jalan utama yang masih berupa jalan tanah, bisa dipastikan sulit dilewati saat musim hujan. Lantas bagaimana caranya untuk mengangkut warga yang darurat sakit dan melahirkan? Itu sebabnya Kanit Reskrim Polsek Arsugian tergerak membuat terobosan baru demi kemanusiaan, yaitu memodifikasi mobil patroli menjadi mobil resmob anti-selip di medan berlumpur. Mobil ini sempat viral saat menarik mobil warga yang terpater.
Menurut Aibda M. Husni Tamrin, mobil Resmob ini juga memiliki fungsi ganda. Selain untuk patroli, juga untuk warga yang darurat, misalnya membawa orang sakit atau melahirkan yang tidak bisa melewati jalan berlumpur. Mobil Resmob siap 24 jam membantu masyarakat. Sumex Minggu dan Sumatera Hari ini penasaran dengan gebrakan baru Polsek Ersugian ini. Kemudian mencoba ikut uji coba speedboat baru menyusuri sungai dari Mako Polsek Ersugian menuju Sungai Baung jalur 31 siang hingga larut malam. Saat ini saya sedang bersama Kadit Reskrim Polsek Ersugian. Sekarang saya berada di speed yang baru saja direnovasi dari speed yang lama yang sudah hancur. Sekarang sudah bermanfaat dan dimanfaatkan untuk warga Ersugian. Yang rencananya ini bisa untuk membawa orang sakit yang bisa dirujuk ke Palembang, dan yang perlu diketahui bahwa speed ini diperlukan untuk masyarakat Ersugian secara gratis. Usai uji coba speedboat baru, kemudian disambung dengan jalan darat melewati medan berlumpur dengan menggunakan mobil Resmob. Mobil hasil modifikasi itu cukup bertenaga dan garang di jalan lumpur dan semak-semak. Ini ide saya muncul setelah ada kejadian kasus pengeroyokan 170 korban meninggal dunia. Pada saat itu malam hari kami di Polsek ada mobil, cuman anggota kami kan namanya kasus menonjol itu backupnya harus lebih kuat. Karena mobil yang kami gunakan itu ada mobil patroli yang nggak muat, anggota kita itu cuma kapasitas 4 orang. Jadi ya, ini mobil ini kemarin sempat ada di Polsek, mau berangkat takut terpater karena mobilnya rendah, terus bannya masih standar kan, kalau melewati lokasi. Kejadian kan malam hari, jam 2 malam. Jarak tempuh dari Polsek ke TKP itu lebih kurang 2 jam. Dengan kondisi jalan berlumpur. Jadi ya karena kita punya niat kan, itu jadi hasil kita bawa mobil ini. Itu masih standar kan. Tapi belum seperti ini ya. Jadi masih asli ya. Mirip seperti kalau orang bicara ambulan. Putih. Mobil putih ambulan. Iya. Jadi saya bawa kan kalau di daerah nggak berlumpur kan. Oh, mobil patroli Pak, ya saya bilang ya, mobil patroli dan ambulan katanya. Ya, jadi kita ada 2 mobil, satu mobil patroli Triton, double kabin pakai bak kan, itu muatan cuma 4 orang. Ya, yang ini mobilnya putih juga, ini muatannya hampir lebih kurang di belakang 6, di depan 2, 8 penumpang. Jadi setelah kasus yang tadi ya, kami bawa semua orang dimasuk di dalam ini yang diduga pelaku tindak pidana itu 12 orang full masuk sini ya. Masuk dengan kondisi masih standar. Kita punya niat mau mengungkap kasus, hasil bisa dibawa ke Polsek. Tapi waktu pas kendaraan kita masih terbatas, itu gimana upaya atau usaha untuk menuju ke TKP itu gimana? Ya tadi kita kan udah usaha kan, usaha. Namanya kita sudah difasilitasi, sudah mobil patroli, gimana? Yang namanya polisi itu kan istrinya harus kuat nih. Iya. Yang penting nyampe TKP, olah TKP kan, Iya. menggunakan alat yang ada, yang sudah ada. Jadi karena kondisi malam hari, setelah ungkap kasus, saya briefing sama anggota, mobil ini nanti Kanit modifikasi ya. Kenapa? Pertama kita kan melewati medan berat. Medan lumpur gitu. Medan lumpur. Jadi ini roda-roda ini juga sudah dimodifikasi semua ya. Tadinya standar, ini jadi ban namanya ban racing komodo kan. Jadi gitu. shocknya ditinggikan. Jadi ini dicat lagi kan. Jadi dibuat namanya mobil Resmob, reserse mobil. Jadi untuk patroli sekalian. Nah kemarin kan ada kejadian pas kita mau berangkat kan ke TKP yang viral di medsos itu. Iya. Ada mobil mau bahasa di sini kalangan ke pasar ya. Kalau kalangan itu ke pasar. Nah, jadi mau ke pasar kan, kalau ke pasar tuh jam 4 pagi udah berangkat. Karena menuju di sana barang dagangannya kan sudah jamnya udah standby. Nanti orang pendatang jam 7 jam 8. Dia berdatang jam 4, begitu di lokasi terpater dari jam 5 sampai jam 7, 3 jam bisa gerak. Kami ada kegiatan mau ke Polres melalui jalan itu kan, lewat darat.
udah berapa, ya udah kita tarik. Nah, makanya alhasil Jadi spontan ya. spontanitas memang kita ini. Jadi kita siapkan semua, dongkraknya ada, penariknya ada, jadi lengkap. Terobosan baru polisi bermoral di tangan Kanit Reskrim Aibda M. Husni Tamrin langsung mendapat sambutan hangat para birokrat kecamatan dan kepala desa serta anggota dewan. Ide tersebut menjadi suatu kenyataan dan saat ini telah beroperasional speed patroli dan speed ambulans di wilayah Kecamatan Air Sugian. Saya beserta seluruh jajaran pemerintah kecamatan dan seluruh jajaran pemerintah desa akan sangat mendukung untuk kiranya program ini dapat berjalan dengan baik. Dan merasa bangga terhadap upaya terobosan yang dilakukan oleh Kanit Reskrim Polsek Air Sugian Aibda M. Husni Tamrin untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan juga tentu sebagai ladang amal ibadah bagi kita semua. Jadi sesuai moto Polri sebagai pengayom masyarakat, Polri sebagai pelayan masyarakat, Polri sebagai pelindung masyarakat. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami berikan kepada Saudara MH Tamrin, Kanit Reskrim Polsek Air Sugian yang telah memprakarsai program kegiatan ambulan gratis ini. Semoga apa yang Saudara lakukan menjadi amal jariah dan menjadi bukti bahwa polisi memang selalu ada dan selalu siap melayani masyarakat. Tak hanya itu, tokoh muda paling berpengaruh di Air Sugian yaitu Warsito yang juga Ketua Irma se-Air Sugian. Menyambut baik, Warsito berharap pelayanan terbaik ini setidaknya dipertahankan atau lebih baik dari kemarin. Warga Air Sugian terkenal penurut dan menjunjung tinggi budaya damai. Saya termasuk sangat mengapresiasi dan sangat mendukung, dan harapan saya itu memang diperuntukkan dan untuk bekerja sama dengan masyarakat Air Sugian, dan harapan kami juga untuk ke Polsek Air Sugian dan seluruh jajaran stafnya bisa bermitra dengan masyarakat dan jangan sampai terulang kembali pada nantinya kasus yang telah berlalu dari Air Sugian yang begitu menyakitkan. Jadi apapun yang diperbuat untuk Air Sugian, harapannya bisa menjadikan Air Sugian yang lebih baik, menuju Air Sugian yang lebih maju, lebih bersinergi, dan menciptakan Air Sugian yang aman, damai, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Hal senada dikatakan Sujarwadi, tokoh masyarakat dan tokoh pendidik. Juga berharap pelayanan terbaik ini bisa membangun citra polisi di tengah warga Air Sugian semakin baik. Sudah terdengar, sudah media massa, khususnya WA, grup-grup di Air Sugian ini sudah dengar semua. Masalah mobil komodo, masalah speedboat gratis bagi yang pelayanan kesehatan, atau suatu saat mungkin mau ke Palembang, berhalangan ikut speed yang reguler. Nah itu kami sudah dengar, Mas. Harapan kami itu langkah gebrakan baru dari Pak Kapolsek ini ya bisa berlanjut, ya bukan gebrakan sesaat. Nah, sebab kami sudah trauma dengan pengalaman yang sebelumnya, mungkin Mas Teji dengar sendiri, bahkan ikut terjun langsung kaitannya dengan menangani kasus yang dulu menyusahkan masyarakat. Nah, dengan yang peristiwa yang sekarang, ada mobil komodo, ada speedboat gratis, dan lain sebagainya, ini saya kira merupakan langkah yang sangat baik. Ini adalah langkah untuk menanamkan kepercayaan masyarakat yang dulu itu ya sempat pudar. Bukan masalah pudar lagi, misalnya hancur. Kami di sini atas nama masyarakat, dan saya sering berbisik-bisik dengan istri saya, mudah-mudahan ini berlanjut ya Ma, mudah-mudahan ini berkelanjutan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan, demi kemaslahatan masyarakat Air Sugian pada umumnya. Ya, sebab ya di mana-mana itu yang peristiwa yang lalu, termasuk saya sendiri ikut kena problem itu. Jadi ingatan di
di pikiran ini susah untuk dilupakan. Nah, mudah-mudahan untuk yang akan datang ini terjadi yang sebaliknya, menyenangkan, ya, mensejahterakan, membuat adem, membuat ayem, merasa terlindungi dengan Pak Kapolsek dan jajarannya yang baru ini. Tahunnya hanya mudah-mudahan ini menjadi kenyataan, Mas. Sebab kami belum pernah dengar, belum pernah sebelum-sebelumnya ada hal yang semacam ini. Nah, kalau ini nanti benar-benar berlangsung, bisa banyak yang tertolong dengan gebrakan Pak Kanit Reskrim ini. Nah, mudah-mudahan itu alhamdulillah sekali. Dalam hal ini belum pernah dilakukan oleh pihak Polsek yang lama. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan ini seperti tujuan daripada Polsek, yaitu fungsi sosial kemasyarakatan dari polisi. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Airsugian.